Shalom, perkenalkan nama saya Christine Graciela Roni, saya dari kelas 10B. Nah, pada topik sebelumnya kita telah belajar tentang pemanasan global. Pada topik kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perubahan iklim. Nah, apakah perbedaan antara pemanasan global dan perubahan iklim? Seperti yang kita ketahui bersama, pemanasan global adalah suatu kondisi meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Sedangkan perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan yang terjadi pada suhu udara. Contohnya seperti mencairnya gletser, hujan yang lebih lebat, dan kekeringan yang lebih sering terjadi. Nah, perubahan iklim ini bisa terjadi dalam kurun waktu 30 tahun atau lebih. Dengan kata lain, pemanasan global menjadi alasan terjadinya perubahan iklim. Ada beberapa iklim di Indonesia. Yang pertama, iklim musim atau iklim muson. Nah, iklim ini dipengaruhi oleh angin muson yang bertiup di Indonesia dan silih berganti arah setiap 6 bulan sekali. Nah, angin muson ini terbagi atas dua jenis, yaitu angin muson barat daya dan angin muson timur laut. Nah, dua arah ini yang akan membuat Indonesia mengalami dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, yang pertama ada angin muson barat daya. Angin ini adalah angin yang bertiup dari benua Asia. Karena angin ini bertiup dari barat daya, angin ini melewati banyak samudra luas yang mengakibatkan Indonesia merasakan musim penghujan, dikarenakan angin ini membawa cukup banyak uap air. Nah, angin ini biasanya bertiup berkisar antara waktu bulan Oktober sampai April. Nah, angin ini membawa beberapa dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu angin ini karena adanya musim hujan bisa menyuburkan tanah dan melimpahnya air. Tetapi di balik itu semua terdapat pula dampak negatif, yaitu bisa terjadinya banjir, gagal panen, lingkungan yang becek, dan banyaknya wabah penyakit. Nah, yang kedua ada angin muson timur laut. Angin ini bertiup dari arah timur laut. Angin ini akan membawa unsur atau partikel gurun dikarenakan angin ini melewati wilayah gurun. Nah, angin ini akan membawa dampak kepada Indonesia, yaitu akan terjadinya musim kemarau. Nah, dampak positif dari musim kemarau yaitu adalah ketika kita menjemur pakaian, maka pakaian itu akan lebih cepat kering. Sedangkan dampak negatifnya adalah banyak tanaman yang mati karena kekeringan dan kita akan kerepotan dalam mencari air. Yang kedua, ada iklim tropis atau iklim panas. Nah, iklim ini berbeda dengan iklim muson. Kalau iklim muson itu dipengaruhi oleh arah datangnya angin. Nah, iklim ini dipengaruhi oleh letak astronomis Indonesia. Jadi, negara-negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa bisa merasakan iklim ini. Iklim ini membuat Indonesia menjadi kaya akan sinar matahari dan memiliki curah hujan yang tinggi. Dampak dari iklim ini membuat tanaman-tanaman menjadi tumbuh dengan subur, serta menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia hanya sekedar untuk berjemur di pantai-pantai. Nah, yang ketiga ada iklim laut. Iklim laut ini dipengaruhi oleh karena Indonesia didominasi oleh lautan. Nah, iklim laut ini adalah iklim yang mendatangkan banyak curah hujan yang bersifat lembab. Dengan begitu, Indonesia akan merasakan musim hujan dengan jangka waktu yang panjang. Nah, mungkin pernah terlintas pertanyaan di benak kita, kenapa iklim di Indonesia berbeda dengan iklim yang ada di negara lain? Contohnya seperti kenapa salju tidak turun di Indonesia? Nah, seperti yang kita ketahui, salju adalah uap air yang mendingin sehingga membentuk es. Lalu, kenapa salju itu tidak bisa turun di Indonesia? Nah, alasannya karena Indonesia adalah negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa merupakan garis imajinasi yang berada di tengah-tengah planet. Nah, negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini akan merasakan matahari berada tepat di atas kepala ketika siang hari. Nah, matahari yang berada tepat di atas kepala pada siang hari dengan suhu yang tinggi menyebabkan salju tidak dapat eksis di Indonesia. Disebabkan karena salju hanya bisa terbentuk pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Andai kata suhu di Indonesia tidak sepanas sedemikian rupa, pasti salju bisa turun di Indonesia.
Ada pula dampak-dampak yang akan dirasakan oleh makhluk hidup akibat adanya perubahan iklim, yaitu dampak di laut. Contohnya yang pertama adalah kenaikan permukaan air laut. Nah, es yang mencair karena suhu yang semakin meningkat akan menyebabkan air laut semakin tinggi sehingga menyebabkan pulau-pulau kecil itu akan tenggelam. Yang kedua, ada kepunahan spesies. Nah, hewan atau tumbuhan yang tidak bisa beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim karena meningkatnya suhu akan mengalami kepunahan. Dampak perubahan iklim ini bisa juga dirasakan di darat. Contohnya seperti yang pertama, bencana alam. Seperti banjir, kekeringan, dan tornado itu bisa lebih sering terjadi dan bisa menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Yang kedua adalah banyaknya wabah penyakit. Nyamuk-nyamuk yang membawa virus bisa lebih cepat berkembang biak karena cuaca yang mendukung. Yang ketiga adalah masa panen yang bergeser. Nah, perubahan iklim ini menyebabkan curah hujan menjadi sangat tinggi dan bahkan hujan menjadi tidak menentu, sehingga terjadi perubahan masa panen. Nah, masa panen yang selalu bergeser ini menyebabkan jumlah dan kualitas hasil panen menjadi menurun, bahkan bisa menyebabkan gagal panen. Nah, hasil panen yang tidak konsisten ini bisa menyebabkan harga pangan atau harga hasil panen itu menjadi meningkat. Nah, ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan, seperti mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mulai menanam tanaman di sekitar lingkungan, dan mengurangi penggunaan listrik. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang perubahan iklim. Terima kasih dan shalom.